Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita berjumpa lagi di dalam renungan kita pada hari ini. Dan saya berharap saudara-saudara semua bersukacita dan tetap di dalam penuh berkat-berkat Tuhan. Dan hari ini kita kembali merenungkan, membaca firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat segala kasih karunia-Mu yang masih kami rasakan pada hari ini. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami mengerti, memahami firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dibacakan oleh Saud Naibaho. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Yesus, kalau kita membicarakan Ayub, berarti kita berbicara tentang masalah dan penderitaannya. Di mana Ayub pernah mengalami sakit penyakit yang sangat parah. Dan di dalam situasi itu, sahabat-sahabatnya, bahkan keluarganya, istrinya, mencemooh dia. Dan bisa kita bayangkan bagaimana Ayub pada masa itu. Dia begitu sudah menderita di dalam penyakitnya, tetapi orang-orang terdekatnya ternyata tidak bisa memberikan solusi atas penderitaan yang dialaminya, atau tidak memberikan penghiburan atas penderitaan yang dialaminya. Tetapi saudara-saudara, Ayub tetap bisa bertahan dan sabar di dalam penderitaannya. Kenapa bisa demikian? Apa yang menjadi kunci hidup Ayub pada waktu itu? Ayub bisa kuat menghadapi penderitaan karena dia tahu satu hal, yaitu seperti firman Tuhan yang telah kita dengar di dalam Ayub 19 ayatnya yang ke-25. Demikian, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Inilah yang diimani oleh Ayub pada waktu itu. Maka dengan demikian saudara-saudara, semua yang terjadi dalam diri Ayub, sebaik apapun dan seburuk apapun, dia tetap melihat itu terjadi atas seizin Tuhan. Dan dia juga sadar ketika dia mengalami masalah, mengalami persoalan hidup, dia pasti sedang mengalami ujian daripada Tuhan. Maka dia berkata di dalam Ayub 23 ayatnya yang ke-10, demikian, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub sadar bahwa persoalan masalah yang dihadapinya adalah suatu proses pemurnian iman yang akan menjadikan dia seperti emas. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jika hari ini kita memiliki masalah, janganlah kita langsung bersungut-sungut. Kita tidak boleh hanya menerima baiknya saja dari Tuhan. Kita juga harus menerima yang buruk dari Tuhan. Yang buruk bukan berarti Tuhan tidak melihat apa yang kita alami, tetapi Tuhan selalu senantiasa mengasihi kita dan memampukan kita menjalani setiap masalah-masalah hidup kita. Kita yakin bahwa setiap masalah itu adalah proses pemurnian iman kita. Oleh karena itu saudara, bersabarlah di dalam Tuhan, di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Kita juga harus bisa berkata seperti Ayub, penebusku hidup, Tuhanku hidup. Itulah saudara yang juga akan kita jadikan sebagai kunci di dalam menghadapi setiap pergumulan persoalan-persoalan hidup kita. Sehingga dengan demikian kita tetap bisa memiliki pikiran yang positif di dalam kehidupan kita, dan kita tetap bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala kasih karunia Tuhan lewat firman-Mu yang mengajarkan kami, supaya kami sadar bahwa Engkau hidup bagi kami dan selalu senantiasa melindungi, memberkati, menyayangi kami, dan bahkan kasih setia Tuhan tidak pernah putus-putusnya bagi kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat pembaca firman Tuhan. Engkaulah memberkati dia dalam pekerjaannya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau melindungi dia dalam setiap aktivitasnya. Dan Bapa yang baik, Engkau memberikan rezeki yang baik kepadanya. Dan juga
di dalam proses-proses perjalanan tugas pada minggu-minggu ini, kiranya Engkau memberkati dia, jauhkan mara bahaya daripadanya. Dan apapun yang menjadi kerinduan di dalam kehidupannya Tuhan, Engkau tetap mewujudkannya. Dan juga orang tua, Engkau tetap memberkati, memberikan kesehatan panjang umur. Dan Bapa yang baik, demikianlah juga kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hari ini akan melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau memelihara kehidupan mereka, dan juga Bapa di surga kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang kurang sehat atau bahkan yang sakit, kiranya Engkau pulihkan Bapa di surga. Dan Bapa yang baik, kami sadar bahwa masih banyak kelemahan-kelemahan hidup kami, tetapi tetap Engkau menguatkan kami Tuhan. Dan dosa-dosa kami ampuni kami supaya kami layak menerima kasih karunia Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.